Halo Sobat Muda, selamat datang di Merapi Understanding and Dialogue Assembly with your host Orvola. and Robin yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Welcome to Muda Podcast, a place to share on thoughts and internalize ideas. At Muda Podcast, we believe in bridging the gap between young minds and the world of social, cultural, economic, and political insight. By bringing you diverse perspectives from incredible voices, we explore the issues that matter most to you. This is Muda Podcast, Where old wisdom meet the new frequencies. Oke Robin, pada kesempatan kali ini di episode pertama kita kedatangan seseorang yang memiliki nama besar. Wow, siapa tuh Mas Robo kira-kira? Beliau ini memiliki pengaruh besar juga bagi UGM Bab. karena beliau adalah wakil rektor, Wow. yakni Bapak Ari Sujito. Mari kita sambut Bapak Ari Sujito. Selamat malam Bapak. Selamat malam, ketemu anak-anak muda itu saya seneng. Jadi kaum muda itu identik dengan revolusioner, jadi seneng saya. Semuanya baik, oke. Kalian siap? Alhamdulillah. Ya, Selamat datang di podcast Muda Bapak. yes. Di Muda ini kita di bawah naungan MNF, yaitu Merapi National Forum. Dan sungguh suatu kehormatan Bapak bisa satu frame dengan Bapak di kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk ke topik yang lebih serius-serius nih Pak, mungkin kita agak santai-santai dikit lagi, kita basa-basi dikit dulu kali ya. Boleh. Ini saya ada beberapa pertanyaan nih Pak, karena ini juga saya penasaran secara pribadi, nanti sepertinya akan saya secara konsisten tanyakan ke setiap narasumber yang datang kemari. Ya, Sebenarnya saya penasaran terkait seberapa open minded sih seorang Ari Sujito? seberapa apa? Seberapa open Seberapa minded open-minded Pak? seorang Ari Sujito? Saya itu suka ngeritik. Konsekuensi dari orang suka ngeritik ya harus terbuka pikiran. Karena dari kritik, dari cara kita untuk memperlakukan pendapat orang lain, itu juga mencerminkan bahwa kita terbuka. Wow. Jadi orang bisa aja ngaku terbuka, tapi sebetulnya kalau dia anti kritik itu namanya gak terbuka. Karena dari cara kita berkomunikasi dengan publik, dengan informal, dengan teman, itu tentu punya pemilahan. Ya kan, kalau ngobrol dengan teman yang dekat, terus kemudian grup yang agak luas atau di publik, porsinya akan beda, tetapi pesannya biasanya sama gitu. Nah karena itu memang open atau tidak dalam pemikiran itu tergantung dari cara memperlakukan orang lain. Kalau kita memperlakukan orang lain terbuka, biasanya itu bisa dijadikan ukuran. Jadi nggak usah ngaku-ngaku saya ini open man, gitu. Nggak sebetulnya gitu. Ya, gitu ya. Saya setuju Pak, luar biasa sekali. Nanti kita uji apakah pikiran saya itu terbuka atau Oke, tidak. siap Bapak, siap. Saya kan biasanya nguji mahasiswa, kalian bisa uji saya. Oke Siap, Bapak. siap. Mohon maaf Bapak, sebelum dilanjut mungkin ini ada kopi Bapak. Wih, Dari The Aceh Connection, mungkin bisa diminum. oh iya. The Aceh Connection ini bertempat di Jalan Nyi Condro Lukito nomor 88 di Kutunduko, Kutudugo ya. Sinduadi, Sinduadi, Kecamatan Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, di sini menyajikan makanan-makanan khas Aceh ya Robin ya. Betul. Makanan-makanan khas Aceh yang tentunya layak untuk dicoba dan pastinya enak-enak semua. Yang menarik nih Pak, dari kopi yang Bapak minum itu namanya kopi Sanger Pak. Sanger, Sanger itu artinya bukan sangar ya. Bukan Bapak. Bukan. Sanger itu ada historinya Pak sebenarnya Pak. Jadi ini berawal kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya guys ya. Tapi ini kalau nggak salah dia berasal dari kejadian di Aceh tahun 2004 pasca tsunami. Waktu itu karena orang Aceh juga suka minum kopi, tapi harga kopi kan melambung tuh karena komunitasnya makin dikit. Akhirnya mau nggak mau mereka tetap beli kopi, cuma minta tolong sama yang jual, tolong ngertiin dong, nggak ada duit Oke. gitu. Katanya gitu. Katanya seperti itu. Nah, maka dari itu dari kopi susu itu direduksi susunya terus ditambahin kopinya Pak. Jadi kan rasanya tadi agak asem-asem tuh. Nah itu kurang lebih seperti itu. Correct me if I'm wrong ya guys ya, sekali lagi. Kurang lebih seperti itu Pak, ada ontologinya. Ini memang saya bukan hal yang baru. Karena setelah tsunami peristiwa terjadi di Aceh, saya beberapa kali di Aceh untuk membantu masyarakat Aceh, terutama recovery eranya. Dengan kecil itu kepala desa, dengan kampung, saya sering nongkrong minum kopi. Sanger itu diantaranya, kopi Gayo ya, banyak sekali di sana, di Ule Kareng namanya. Ule Kareng. Satu tempat yang sering kali untuk nongkrong. Jadi kalau ngomong tentang pasca tsunami di Aceh dan kaitannya saya nggak terlalu asing. Oh, Ya. salah kita Kita Robin. penikmat kopi coy. Familiar ya Pak ya. Ternyata Bapak sudah familiar dengan kopi Sanger dan Iya, asal oke. usulnya.
Tapi ngomong soal masa lampau nih Pak, saya Yes. penasaran juga. Saya mendengar terkait satu, ini sebenarnya mau dibilang mitos, kayaknya mitos juga ya. Tapi Bapak confirm di suatu podcast Pak, dulu pernah ngomong. Iya. Jadi Bapak dulu cerita katanya waktu kuliah itu untuk mengisi malam minggu atau hari minggunya gitu, daripada nggak pacaran, mending nyuci sepatu sama diskusi Pak. Bener nggak Pak kira-kira Pak? Ya itu dalam sebuah podcast saya memang ngomong begitu, itu betul. Jadi kamu tahu dunia sekarang sama zaman saya beda banget. Sebagaimana siasat orang mengalami keterbatasan, dia harus kreatif Iya. gitu. Ya nggak punya pacar itu kan supaya kelihatan sibuk, ya gimana caranya yang buat diskusi. Kalau kalian kan Iya, diskusi gitu. benar Bapak. Kalau nggak diskusi biasanya susah, kan nggak ada telepon lewat HP gitu. Kemudian saya nyuci. Nah itulah nyuci atau diskusi itu adalah menu malam minggu yang sangat populer di zaman saya. Itu cara kita sebetulnya siasat untuk kreatif aja karena keterbatasan. Ya kita nggak punya motor, modal terbatas, otak yang harus diperas supaya kita kreatif. Gitu. Saya setuju. Luar biasa. Itu zaman saya mahasiswa. Kalian mungkin beda sama teman-teman semua cara kreatif ya kan? Ya. Ya. Kita berdua kan jomblo. Aduh, Kita berdua kan jomblo. apa habis ini kita nyuci sepatu Kita dan berdiskusi? betul. Ini salah satu manifestasinya bro. Benar. Dengan bikin podcast. Tapi Pak, ini pertanyaan basa-basi yang terakhir nih Pak, sebelum kita masuk ke topik yang benar serius. Saya penasaran Pak, karena Bapak adalah seorang ahli sosiologis, saya penasaran terkait dengan sentimen di masyarakat terhadap Gen Z Pak. Karena ini adalah sebuah fenomena yang sangat menarik untuk dibahas. Karena juga kami adalah representasi dari Gen Z juga. Ini dia 2000 berapa? Saya 2005 Bapak. Saya juga 2007, masih anak kemarin sore Pak. Dan karena Bapak juga termasuknya sudah generasi yang lama Pak, mohon maaf. Itu Generasi tua, kamu bilang gitu aja. Masih muda Robert. masih muda ya Pak. Masih ya? muda. Iya. Menurut Bapak gimana Pak terkait sentimen itu? Saya kira setiap zaman itu melahirkan generasi. Dan setiap generasi itu meng-create sesuatu sesuai dengan sejarah di zamannya. Kalau Gen Z itu adalah kelompok dengan usia tertentu, tentu dia punya style atau gaya yang berbeda. Karena dia mencoba menerjemahkan apa yang ada di sekelilingnya dan dia punya imajinasi tentang kehidupannya. Karena itu memang masih terjadi gap antara generasi lama dengan generasi sekarang. Tetapi kita bersyukur karena ada media sosial yang seringkali menjadi jembatan penghubung itu. Kadang-kadang harus kita akui diskursnya generasi saya itu kan romantisme kemenangan masa lalu. Gitu. Nah cerita itu mengingatkan kepada kita ya Gen Z itu punya sentimen ya wajar kalau dia memiliki cara untuk bisa ada diferensiasi pembedanya. Saya kira anak-anak sekarang kalau dibaca dalam perspektif dulu dianggap kok terlalu bebas kayak gini-gini gitu. Padahal apa sih sebetulnya dunia imajinasi anak muda itu seringkali tidak ditangkap oleh sebelumnya. Dan sebaliknya, generasi Gen Z atau sekarang itu kalau dia nggak mempelajari sejarah masa lalu, seringkali gap ini akan melahirkan perselisihan. Menurut saya yang paling penting itu dialog lintas generasi. Bener banget. well said sekali. Berarti kalau misalkan dari generasi yang lama ini kebanyakan anggap anak muda itu terlalu rebel gitu ya Pak. Sedangkan dari anak muda anggap generasi lama itu terlalu konservatif begitu ya Bapak. Ya itu yang saya kira. Saya percaya juga Gen Z itu kan tidak tunggal. Saya mau cerita sedikit. Anak muda itu sering kali dipuji tapi sekaligus dicaci. Dipuji ketika dia berprestasi dengan kreativitasnya, lomba dapat piala, kesuksesan dia di bidang seni, budaya atau sains atau apapun. Tapi tiba-tiba pada saat yang sama juga dicaci gara-gara dia kasus misalnya perkelahian, melakukan destruksi atau batu-bata dan seterusnya. Nah ini perlu membuat catatan buat kita, ya setiap kita perlu untuk mendialogkan ini gitu. Karena anak-anak muda itu pasti menemukan pola, ya. Dan itulah yang disebut dialektika di dalam anak-anak muda, di dalam mencari jati dirinya. Wah keren ya. Jati diri gitu. Nah saya pernah mengalami anak muda, tapi kan Anda belum pernah mengalami. Oh iya sudah pasti Pak. Tetapi zaman muda saya juga nggak bisa disamakan dengan Anda. Iya benar. Dulu itu saya jadi aktivis, itu kalau mau ngajak orang untuk aksi demonstrasi, tak datangi itu di kos-kosan dodok. Saya menjelaskan kita penting untuk bergerak, kita untuk datang kayak gini-gini. Dan Anda kalau nggak terlibat nanti kita akan kehilangan momentum. Misalnya begitu datang. Sekarang kan enggak, WA Shrek, hey coy datang Iya coy. benar Bapak. Sherlock coy gitu.
Nah itu yang kemewahan sekarang. Oh, Tetapi ya plus minus ya. iya benar. Dulu ada militansi, sekarang mungkin cara militansinya berbeda. Ada percepatan sesuatu menyebarkan informasi. Tapi sekali lagi ini kita tidak sedang bicara baik buruk ya. Tapi bicara tentang bagaimana memaknai dan belajar atas realitas di masing-masing zamannya. Wah, Tapi sangernya memang enak. Wah, Gitu. monggo Bapak monggo Pak dihabiskan Pak. Ya lanjut. Kita bisa jamin guys bahwa 40 menit ke depan kita bakal isinya daging semua. Karena Tapi kalau anak muda bukan kolesterol. oh ya Pak, mungkin kita sekalian mau introduksi terkait suatu program yang sebenarnya ngebawain kita ya. Iya, suatu organisasi yang membawahi kita Pak, yaitu adalah Merapi National Forum. Nah, mungkin Mas Robin bisa jelasin nih apa nih MNF nih? Jadi Merapi National Forum itu adalah sebuah forum inisiasi yang itu bergerak di bidang politik, ekonomi dan hal-hal sosial lain Pak sebenarnya. Dan salah satu event daripada MNF itu adalah salah satunya podcast ini. Tapi ini nanti juga akan berlanjutan ya Bu ya? Iya, Ini nggak cuma berkelanjutan. satu episode doang, kita bakal lanjut lebih jauh lagi, lebih dalam lagi juga. Nanti juga kemungkinan akan ada event di bulan Juni. Tapi untuk tanggalnya mungkin kita tunggu aja. Stay tune ya Stay semuanya. tune ya guys ya. Oke. Oke, mungkin lanjut ke topik ya Bapak. Ya, Mungkin kami di sini izin menanyakan terkait pandangan Bapak nih. Kan Bapak sebagai Wakil Rektor UGM nih Pak, tentunya seorang akademisi dong Pak. Nah, sejauh mana sih Pak sebenarnya pengaruh literasi itu di dunia pendidikan di Indonesia? ya. Mahasiswa itu kan mendapatkan banyak sumber informasi. Yang namanya mencari sesuatu, belajar itu kan tidak hanya di kelas. Dan di kelas berinteraksi dengan guru, dengan teman di dalam perkuliahan. Di luar kelas dia berinteraksi dengan berbagai jagat di mana informasi bisa dikonsumsi. Di masyarakat dia juga berinteraksi dengan komunitasnya atau di tempat-tempat yang lain dengan mantan di anak SMA yang kita punya alumni kayak gitu-gitu. Nah, literasi itu dimaksudkan adalah memberi makna atas pengetahuan yang didapat. Nah, konsep pinter, cerdas itu kita tidak terlalu sulit kalau misalnya memberi ukurannya pada nilai. Kuliahnya oke, IP-nya oke gitu. Tetapi dunia yang berubah tidak semata-mata diukur kisah sukses itu karena nilai indeks prestasi. Tapi seberapa jauh kalian bisa berinteraksi dengan teman. Semakin banyak teman itu biasanya punya nilai plus, nilai yang lain. Terus kemudian semakin banyak dia berinteraksi dengan masyarakat, itu akan bisa mampu memperoleh sesuatu yang tidak didapatkan di kelas. Maka itu saya mau cerita ini mengingatkan pada kita, dunia mahasiswa yang beragam ini, tugas universitas itu memfasilitasi agar membuat menu-menu yang bisa dikunyah oleh para mahasiswa tanpa kehilangan makna. Dulu seorang dosen itu memberi sesuatu lewat di kelas dengan buku, dengan berbagai literatur, di mana para mahasiswa nggak tahu. Sekarang mahasiswa lebih tahu dulu. Gimana caranya? Ya karena mereka tiap hari mengakses teknologi, informasi yang dia dapat. Nah, tugas dosen itu tidak sekedar memberitahu, oh apa yang dibaca oleh para mahasiswa di kelas, ternyata tidak cukup. Dia juga punya banyak referensi yang dia dapatkan. Tugas dosen adalah memberi makna atas informasi pengetahuan yang didapat para mahasiswa itu. Agar pengalaman seorang dosen berdasarkan trajektori perjalanan sejauh ini, dia bisa mengerti, oh logika ini dipakai untuk ini. Teknologi ini punya kekuatan atau power sekian dengan ini karena ini. Nah, referensi itulah yang sebetulnya bisa mampu menstimulan tumbuhnya ide kreatif. Artinya, setiap kita bisa menjadi subjek yang cerdas, tidak akan mungkin ketinggalan. Nah, kadang-kadang kalau cuman dosen datang bawa buku kasih PowerPoint naik gitu, wah nggak cukup. Dulu wah jago udah gagah itu jadi dosen, sekarang nggak bisa. Sekarang monoton Pak. Nah sekarang saya misalnya ngajar gitu ya, buka tentang demokrasi politik, buka HP, buka laptop gitu, cek tulis jurnal ini nih, nah dia langsung baca gitu. Nah apa yang dia dapatkan itu, nah tugas dosen fasilitasi untuk mendiskusikan apa yang dia baca.
Nah, stock of knowledge, cadangan pengetahuan mahasiswa dengan dosen ini kan beda. Kalau dosennya mau baca gitu. Kalau enggak ya beda. Nah, poin saya adalah inilah ruang kelas itu untuk media literasi. Tapi di luar itu mahasiswa dosen punya tanggung jawab juga untuk memperdalam atau memperluas dalam cakupan sesuai dengan minatnya. Maka itu ada kurikulum. Kan kuliah ada kurikulum tuh. Iya, Bapak. Kurikulum itu harus hidup, living kurikulum. Kurikulum yang tidak semata-mata berhenti pada tafsir di mana teks gitu. Tapi dia harus hidup dinamis gitu. Gitu. Tapi minum enak sekali. Monggo Pak. Saya haus Mas kayaknya. Monggo juga. Berarti mahasiswa dan dosen itu memiliki peran yang sama gitu Pak dalam literasi dan juga mencari ilmu itu ya Pak. Iya, betul. Oke. Dan karena itu pula memang sekarang ini zamannya mahasiswa harus proaktif. Karena memang dengan cara seperti itu saya mau cerita ini suksesnya seseorang sekali lagi tidak hanya ditentukan nilai dalam arti numerik ya, angka ya, tapi bagaimana kemampuan dia untuk kreatif di dalam memahami pengetahuan dan mendialogkan dengan realitas. Anda belajar hukum, norma yang atau azasnya ada di kelas, ketika Anda benturkan dengan realitas yang berbeda, tugas dosen adalah mendiskusikan kenapa ini berbeda. Apa yang berbeda, bagaimana konsekuensi atas perbedaan ini. Nah, mahasiswa diajak untuk menganalisis perbedaan ini karena apa. Apakah karena politik hukum atau karena SDM-nya atau apa. Nah, diskusi-diskusi seperti itu penting. Jadi kalau juga orang teknologi, teknik gitu ya, mempelajari konsep nuklir. Ini kan ada perang nih antara Iran versus Israel, Amerika Serikat. Ini bukan sekedar kontestasi teknologi dalam pesawat dan teknologi pertahanan, tapi lebih dari ini. Ini kontestasi ekonomi politik tentang power melawan dominasi dan hegemoni. Dan kamu nanti kalau ikut itu akan terjadi satu informasi pengetahuan yang ternyata punya konsekuensi pada Indonesia gitu loh. Nah, ini kan menarik buat kita diskusikan. Benar sekali Bapak. Sangat menarik sekali. Tapi ngomong-ngomong soal literasi nih Bapak nih, Ya. kan tidak lepas dari yang namanya buku ya Pak. Ya. Kebetulan kita sekarang sedang berada di toko buku Idealogue Bapak. Oh iya, betul. Oke, jadi Idealogue ini jadi satu dengan di Aceh Connection tadi. Di mana Mas Robert tadi? Di Jalan Nyi Sondoro Kito, Kutunduko, Kecamatan Melati, Sinduadi, Ya. Sleman, Yogyakarta. Tentunya di sini punya banyak koleksi buku. Mungkin ada yang tertarik dengan Lengkap sekali sih, buku di Pak. sini. Iya. Bisa langsung datang saja ke di Aceh Connection. Nanti bisa dipilih-pilih ya Robin ya. Betul. Ini yang menarik sih Pak dari Aceh Connection karena dia selain ngasih kita kesempatan untuk menikmati kopi sangernya, dan kopi-kopi khas Aceh sekaligus makanannya, mereka juga memberikan kita kesempatan untuk bisa ulik-ulik buku Pak. Iya. Bagus. Tapi beberapa judul buku itu bacaan saya dulu gitu. Tapi sebagian juga kontemporer gitu. Buku ini kan sebagai salah satu simbol literasi lewat pengetahuan. Meskipun ini simbolik ya, karena secara praksis itu kan pengetahuan lewat digital yang itu bisa dibaca dimanapun. Karena itu konsep belajar itu anywhere, dimanapun kita bisa belajar. Dan belajar itu pada siapapun. Nongkrong di tempat santai minum kopi sambil baca buku. Dan itu membuat kita bisa tamasya intelektual. Wah, jadi itu yang membuat kita itu kadang-kadang merasa ada banyak fasilitas yang kita bisa manfaatkan. Berarti hanya Jadi bagus ini ada perpustakaan gini bagus, akan bisa menjadi inspirasi lah buat, dan juga inspirasi untuk estetika. Betul. Tapi Pak, kalau saya boleh tahu nih Pak, dari banyaknya buku yang Bapak Ari Sucito baca, apa sih Pak buku favorit Bapak? Ya buku-buku kalau di sosiologi banyak lah yang saya baca. Terus arkeologi kekuasaan, terus kemudian kalau buku-buku lama tentang Soekarno, Tan Malaka itu banyak sekali gitu. Nah buku-buku sekarang ya banyak teori-teori sosial yang sekarang bisa saya pakai untuk menjelaskan realitas kontekstual. Sekarang ini begini Mas, kita itu kalau kita ukur kita itu open mind atau enggak, itu bacaan apa yang kita lap.
kalau kamu misalnya kuliah di Fakultas Hukum, ya jangan hanya bicara hukum sebagai teks yang mati. Anda harus buka jendela-jendela, belajar pada perspektif yang lain. Yang itu tujuannya adalah akan mampu membantu kita bahwa yang kita pelajari ada komparasi. Maka itu yang namanya konsep universitas itu sesungguhnya adalah tempat belajar yang satu sama lain bisa saling berkoneksi. Orang Fakultas Hukum dengan Visipol, dengan ekonomi, dengan pertanian, dengan kedokteran MIPA. Itu mengapa penting untuk berinteraksi, entah itu dalam diskusi, dalam riset bareng. Karena kenyataan di masyarakat itu satu sama lain itu berinteraksi, berkorelasi. Misalnya menjelaskan tentang bencana alam yang terjadi di beberapa daerah misalnya. Ya, di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan seterusnya. Itu fenomena apa? Bisa dijelaskan dengan perspektif teknologi, perspektif orang-orang geografi, terus perubahan iklim itu punya dampak kayak apa. Lalu terjadinya korban, ini apa yang bisa kita lihat, oh ternyata membangkitkan masyarakat itu penting. Nah itu bicara orang partisipasi, orang ilmuwan sosial bisa bekerja. Dan itu artinya memang realitasnya kita harus saling berkomunikasi, berkoneksi, karena pengetahuan yang makin bisa disambungkan itu makin asik gitu. Saya percaya itu anak-anak muda pasti senang tuh. Tentunya berarti kuncinya adalah komunikasi. Betul. Kalau misalkan tidak komunikasi, kadang bukan Miskom. hanya ya Miskom dong. begitulah. Anda tahu sendiri lah mesti. Iya. Kadang-kadang kita baru tahu baca satu buku gitu seolah-olah tahu segala hal. Jangan. Kita tetap membutuhkan pendapat orang lain. Dari situ kita uji pikiran-pikiran kita itu benar atau salah. Nah, kita tidak akan pernah tahu pikiran itu benar atau salah jika tidak didialogkan dan dikritisi. Nah, itulah pentingnya kita berdialog, berdiskusi dalam sebuah forum. Mungkin Pak, topik terakhir soal literasi. Yes. Bapak melihat kondisi literasi di Indonesia sekarang, kemudian juga harapan akan adanya Indonesia Emas 2045, itu bagaimana Pak? Kira-kira persiapan kita dalam menghadapi itu dengan kondisi sekarang? Jadi gelombang pasang informasi yang makin terbuka itu memang membuat kita itu anggap sebagai kesempatan. Orang bisa memanfaatkan gelombang informasi, teknologi yang makin terbuka, kebebasan. Manfaatkan sebaik mungkin itu. Karena saya percaya kecerdasan anak muda di Indonesia itu dahsyat. Anak-anak Indonesia itu ya saya ingat betul itu anak-anak SMA maupun mahasiswa itu banyak yang juara. Olimpiade, sains dan seterusnya. Terus kemudian dia membuat teknologi rekayasa yang bisa mampu untuk menjawab problem masyarakat itu dahsyat. Tapi seringkali ini nggak berlanjut. Gara-gara policy tentang yang kaitannya dengan bagaimana setelah mereka lulus itu teralirkan kemana. Kayak gitu, ini PR buat kita. Nah rasa-rasanya PR buat kita itu sebetulnya adalah bagaimana memfasilitasi literasi yang makin memungkinkan kita itu memperdalam. Itu jangan sampai kita ketinggalan. Anak-anak muda itu saya senang kalau dia sering diskusi, terus membuat kecanggihan diri di dalam teknologi, di dalam rekayasa di bidang kesehatan, di bidang berbagai latar belakang gitu. Misalnya tadi saya cerita sedikit tentang fenomena perang. Itu apa yang kita bisa pelajari dari ini sebagai sebuah peristiwa punya dampak pada kemanusiaan kita. Banyak orang meninggal, banyak korban. Bagaimanapun perang itu akan punya dampak yang buruk gitu. Tetapi kita bisa lihat mengapa ini terjadi, itu satu. Terus fenomena sampah misalnya. Kita bisa lihat, cek gitu. Apa makna dari sampah ini? Ternyata kadang-kadang anak muda itu gak nyadar bahwa kita memproduksi sesuatu sampah dari aktivitas kita. Makan, kadang-kadang gak aware soal ini. Dibuang gitu aja. Nah penumpukan sampah ini kan akan merusak ekosistem kita, ekologi. Nah artinya literasi-literasi seperti ini perlu untuk diangkat. Sehingga bayangan saya, kalau ruang publik yang tersedia ini bisa dimanfaatkan untuk tujuan positif, berdebat, orang berdiskusi, ngobrol apapun bebas gitu. Tetapi satu sama lain nyambung, punya misi atau nilai-nilai yang diperjuangkan, kemanusiaan, soal keadilan, soal kemuliaan, kemartabatan itu penting. Dengan caranya anak muda itu berdasar. Tapi kalau enggak ya nanti
kita juga jangan gampang juga menghukum orang ya. Misalnya ada anak muda yang dinilai agak membuat kekeliruan aja dihukum habis-habisan, janganlah gitu. Mengapa mereka begitu? Jangan-jangan mereka korban atas situasi yang terjadi. Oleh karena itu yang harus kita pikirkan sekarang adalah memanfaatkan kebebasan yang ada itu agar punya makna buat cita-cita kemanusiaan. Kecerdasan anak muda perlu difasilitasi, dipompa, difasilitasi itu untuk bisa berkembang sesuai dengan concern dan bukan hanya memperoleh pengetahuan untuk dirinya saja, tetapi buat kepentingan masyarakat juga, bangsa maupun dunia bahkan negara dengan skala yang lebih luas. Itu ceritanya kalau mau ngomong tentang literasi. Wow. Sungguh memang keren banget ya ini Pak Ari ini. Sungguh menguncang otak guys. Tapi ini juga keren ya. Lalu Pak, mungkin kami izin bertanya juga tentang pandangan Bapak nih Pak, tentang permasalahan tersebut nih Pak. Kalau misalkan teknologi itu jadi penting banget nggak sih Pak? Kalau misalkan dikaitin dengan pendidikan. Teknologi itu ibaratnya sebagai instrumen yang mampu membantu di dalam proses belajar mengajar. Ketika kita ada kebebasan teknologi, kebebasan informasi teknologi dipakai sebagai arena untuk mendalami itu, jangan habis-habiskan waktumu memanfaatkan teknologi yang sifatnya justru destruktif. Oke. Jangan menghabis-habiskan waktu memanfaatkan teknologi yang pada akhirnya hanya sekedar membuat capek gitu. Tapi sebaliknya Anda bisa ngukur diri, cita kita, orientasi kita kayak apa, tujuan kita. Anda bebas kok manfaatkan, tapi bisa mengukur ini kemanfaatan buat diri kita, buat masyarakat. Ada misi-misi yang seringkali dilupakan. Kita diajari sejak SD, SMP, SMA tentang nilai-nilai kemanusiaan, cerita tentang bagaimana kepedulian. Nah itu harus diolah. Nah seringkali kita lupa itu. Maka yang saya ingin tekankan buat kita semua adalah teknologi hendaknya dipakai untuk mempelajari apapun yang diminati. Tetapi dia harus dihubungkan dengan sesuatu yang punya manfaat buat dirinya maupun buat masyarakat. Maka itu jangan habis-habisin waktu kadang-kadang. Ya main itu biasa lah, main itu hak kita gitu. Tapi pada saat yang sama kita juga punya makna dan cita-cita. Apa? Kuncinya apa? Apa itu Bapak? Bangun imajinasi Anda dan isi imajinasi itu untuk tujuan yang mungkin kita sebut kemuliaan dalam bahasa yang abstrak ya. Konkretnya apa? Ya bisa berbuat sesuatu untuk membantu masyarakat. Anda pada saat main gitu tiba-tiba ada kasus di mana kekerasan. Gimana caranya mengingatkan itu agar isu non-violent itu diolah. Nah itu kayak gitu. Terus kerusakan lingkungan. Masa kita diam? Gimana caranya mengingatkan itu? Terus ada cerita tentang kemiskinan. Gimana caranya kecerdasan Anda manfaatkan untuk menjawab problem itu. Nah yang kayak gitu-gitu. Tapi dengan cara di mana anak muda itu punya imajinasi. Maka kembangkanlah imajinasimu untuk tujuan kemuliaan. Tapi mungkin aku mau sedikit callback ke yang tadi tuh, terkait Gen Z dan kawan-kawannya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ari Sujito. Yang menarik adalah Pak, di kondisi saat ini, Ya. imaji-imaji yang coba kami bangun itu terkadang malah dibatasi oleh habitus tribalis Pak, daripada suatu society yang memang mereka merasa bahwa sepertinya hal itu bukan hal yang bisa diimajikan. Nah itu sebagai seorang sosiolog, menurut Bapak seperti apa Pak? Ya memang kadang-kadang kita itu kita membuat inisiatif berimajinasi yang terhambat oleh konservatisme, terhambat oleh kemapanan kayak gitu-gitu. Nah, gimana caranya agar ide kita itu membuat orang mendekat? Ini kan antara ya yang values yang kita pakai, nilai-nilai yang kita ingin kembangkan, cara kita lalu mengukur dampaknya kayak apa. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita itu kreatif itu harus kita kenali. Kreativitas itu kuncinya apa? Kuncinya adalah kebebasan. Harus ada kebebasan baru kreativitas muncul. Nah kreativitas muncul itu kemana arahnya? Nah itu artinya akan menumbuhkan diri kita sebagai subjek untuk berbuat sesuatu. Kalau kamu belajar di MIPA, kalau kamu belajar di taruhlah geografi, dunia imajinasi yang Anda kembangkan sebagai mahasiswa
maupun pada saat bagi masyarakat seringkali terjadi gap. Saya bicara tentang kayak gini sesuai dengan kurikulum ini, kira-kira apa hubungannya dengan masyarakat gitu. Nah inilah tugas intelektual kita. Tugas intelektual itu adalah menerjemahkan apa yang sebetulnya menjadi pikiran kita dan mendialogkan secara praktis dengan realitas. Maka kata teori, ngawang-ngawang. Kadang-kadang begitu kan. Ya kita butuh teori. Tetapi kita nggak mungkin menjawab segala hal dengan teori. Teori dibutuhkan sebagai referensi dan alat untuk menjawab hipotesis sementara, realitas itu. Dan sebaliknya, yang praksis itu tetap dibutuhkan. Kenyataan data di lapangan kayak apa, itu juga bisa menjadi inspirasi untuk mendialogkan dengan teori itu. Nah itulah pentingnya. Saya mengingatkan kepada kita semua, bahkan juga para dosen atau para intelektual ya. Jadi kembangkan kreativitas itu. Nah, kreativitas itu maknanya bukan sekedar Anda berbuat sesuatu saja. Bagaimana orang lain bisa merespon atas kreativitasmu. Kreativitas itu ketika direspon di Andanya lalu kritik, tidak hanya pujian kan. Nah, ketika kreativitasmu itu dikritik, jangan marah. Sama halnya kamu memperlakukan ketika dipuji gitu loh. Nah, itulah cara kita untuk menumbuhkan agar kreativitas kita terus berlanjut. Itu nyata, Bu. Nah Bapak, berarti kan dari tadi Bapak Ari banyak membahas tentang kreativitas nih Pak. Iya. Mungkin kalau dari pandangan Bapak nih Pak sebagai sosiolog, kira-kira kreativitas itu seberpengaruh apa sih Pak buat perkembangan masyarakat-masyarakat yang bisa dibilang berada di daerah yang lumayan terpencil atau di daerah-daerah yang bisa dibilang terpinggirkan 3T lah Bapak. Ya. Kreativitas itu kan erat kaitannya dengan imajinasi kita tentang sesuatu. Nah, faktanya tidak semua kreativitas itu muncul karena seringkali ada kapasitas yang berbeda. Mereka-mereka yang belum beruntung akibat dari polisi yang keliru, mereka mengalami kemiskinan struktural. Nah, teman-teman pasti kenal tuh, kemiskinan kultural ke struktural tuh. Kemiskinan struktural itu kemiskinan yang terjadi bersumber karena problem relasi kuasa, terus kemudian soal regulasi, keterbatasan akses dan seterusnya. Sementara kalau sifatnya kultural ya hanya soal mentalitas ini. Nah, seringkali saudara kita yang tidak memiliki dalam tanda kutip keberuntungan karena aksesnya yang terbatas. Nah, ini tugas negara untuk bisa membuat mereka punya akses yang adil. Nah, karena itu kebijakan itu seringkali terjebak pada diskriminasi. Akibatnya apa? Realitas yang terjadi itu timpang. Jadi jangan gampang orang menuduh itu goblok. Nggak boleh begitu. Jangan-jangan dia itu dianggap bodoh hanya gara-gara dia nggak punya kesempatan untuk mengakses pengetahuan. Yang harus kita lakukan adalah melihat kapasitas mereka itu. Nah, kalau sudah fasilitas tersedia kok kita nggak pernah belajar, nah itu baru wah ini malas ini harus dilawan malas itu. Nah, maka itu yang tugas kita adalah membantu menciptakan agar kita semua punya hak yang sama dipenuhi. Jadi kalau itu semua dipenuhi, artinya tidak ada diskriminasi. Orang bicara soal akses, saudara kita itu jangan dibiarkan ketika mereka pada saat yang sama kita bisa memperoleh informasi, mengadai sesuatu, berbuat kreativitas, tapi ini nggak punya kreativitas gara-gara nggak punya akses. Nah, ini PR buat kita. Nah, sekali lagi kita ini dihadapkan pada situasi di mana harus mengadvokasi. Contohnya begini ya. Ini fenomena, kalau orang hukum tahu lah ya. Ada fenomena no viral, no justice. Itu kan cerita yang mengingatkan kepada kita, kenapa kok harus diviralkan supaya mendapat perhatian. Karena kalau nggak diviralkan seringkali itu membuat peristiwa-peristiwa itu dianggap tidak ada. Padahal udah melapor soal prosedur tapi tidak ditindaklanjuti. Sehingga selain ketidakpastian, ketidakadilan tidak dicapai. Tapi ada orang berdebat begini. Oh, itu namanya intervensi atas hukum. Nah, sebetulnya bukan intervensi, ini adalah menginterupsi karena ada proses yang tidak adil sehingga ketidakadilan yang terjadi. Itu mana mungkin kalau proses yang nggak adil, akses yang berbeda, itu akan memperoleh keadilan. Tugas hukum tidak hanya semata-mata soal kepastian, soal tertib hukum dan fungsi.
yang manfaat hukum. Tapi lebih dari situ pesan keadilan itu harus dimulai dari cara kita memperlakukan mereka agar sejak awal dia itu memperoleh akses yang sama. Jadi kalau kita belajar aspek itu maka bangsa Indonesia sudah mengalami otoritarisme, demokrasi, ada fase-fase di mana kita sedang memperoleh ruang kebebasan. Maka itu kita perlu untuk mendorong apa yang disebut dengan perjuangan keadilan. Perjuangan keadilan. Dan itu dimanapun bisa kita kerjakan. Hal yang belajar itu, Mas, itu tidak hanya sesuatu yang gede, dari yang kecil-kecil bisa. Kamu dituntut untuk tidak langsung berjuang gede, kecil-kecil aja. Kalau melihat temanmu di kos-kosan lagi belajar, teman beda kamar kok teriak-teriak nyanyi atas nama kebebasan gitu. Cara dia memanfaatkan kebebasan dengan merampas kebebasan yang lain, gak boleh itu. Nah maka itu kapan dia hanya menjadi peristiwa yang sifatnya teknis, orang nyanyi sudah suaranya false, dia teriak-teriak gitu, dikirainnya bebas coy. Ini nggak boleh orang merampas hak saya sebagai orang individu yang kebebasan. Tetapi ingat, ketika temanmu sedang besok mau ujian kayak gitu, gimana caranya pada saat kami menjalankan kebebasan tidak merampas hak kebebasan orang lain. Disitulah pembelajaran hidup. Karena itu kalau misalnya orang-orang hukum itu belajar hukum itu bisa di sekeliling kita, lingkungan kita. Sama juga bicara politik. Bicara politik itu tidak perlu harus semuanya belajar di Visipol. Karena tiap hari kita nengok, ngelihat, nganalisis, baca buku juga bisa. Sama juga pertanian. Untuk menjadi petani yang hebat, pengusaha pertanian yang hebat tidak harus kuliah di pertanian. Nah, inilah yang makin ruang itu makin terbuka gitu. Bukan berarti kita itu pendidikan itu faktor yang cukup determinan dalam realitas itu. Makanya saya katakan begini. Perjuangan kemanusiaan, perjuangan keadilan, perjuangan yang untuk membela atas tindakan diskriminasi itu bagi anak muda itu sangat keren. Tapi dengan cara baru. Ya, tidak mesti kalau ngomong politik kan tidak mesti identik dengan pemilu. Betul. Ya. Kamu ngomong tentang layanan publik, loh ini kok didiskriminasi padahal antrian saya ini juga politik nih, kebijakan yang kan ngurus KTP, ngurus SIM, itu juga soal policy. Itu kecil-kecil itu mendidik orang. Sebenarnya literasi itu Mas, itu dari hal yang kecil juga bisa Mas. Maka itu saya ingat senior saya itu selalu bilang, demokrasi itu bisa dilihat tidak sekedar 5 tahun sekali pada saat pemilu. Di jalanan itu juga menjadi ukuran orang toleransi, taat pada aturan main di jalanan. Traffic light itu kan hijau, kuning, merah. Kamu kalau masuk di perguruan tinggi jurusan tertentu harus bebas buta warna. Tapi kalau di jalan Anda juga buta etika ternyata gitu. Nggak bisa membedakan merah, kuning, hijau, semuanya dianggap hijau gitu. Nah itu artinya belajar hal yang kecil itu penting. Karena itu memaknai pengetahuan dalam pengalaman praksis itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan sekedar kita gelarnya panjang lebar tetapi hilang makna atas pengetahuan yang dia dapat berdasarkan pendekatan formal dalam ijazah itu. Gitu. Kira-kira begitu lah. Oke, siap Bapak. Sangat aktivis sekali. Ya, sangat Tidak aktivis. tidak ragu saya. Sangat memperjuangkan masyarakat lah. Betul. Tapi Pak, mungkin saya akan menjadi devil advocate-nya Pak di sini Pak. Tadi terkait konsepsi yang Bapak sampaikan tadi ada satu hal yang bisa kita soroti. Iya. Terkait ada satu fenomena di dunia saat ini yang sedang menjadi highlight di mana-mana, AI Pak. Nah, tadi kan kita membahas soal diskriminasi juga, ketimpangan dan yang lain-lain. Saya penasaran, dalam lanskap sosiologi adanya keterbatasan imaji yang dibatasi oleh konservatif oleh habitus tribalis tadi, kemudian juga ketimpangan yang ada, itu gimana Pak akhirnya orang-orang bisa nge-reach atau mencapai atau bisa menguasai terkait AI ini? Karena kan AI ini kan dalam jangka waktu ke depan ini akan menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam hal pekerjaan juga ya. Ya benar, dalam pekerjaan banyak sekali Pak. Dari zaman sekarang tuh teknologi menggantikan manusia Bapak. Ya, pertanyaan kalian tuh hebat. Dan saya senang karena kita berpikir sesuatu yang hari ini terjadi dan kita tantangannya ke depan seperti apa gitu.
EA ini kan revolusi pengetahuan dan informasi yang dahsyat. Akumulasi dari proses algoritma yang terjadi, pengetahuan yang dikumpulkan itu melahirkan proses akumulasi dan kemudian diolah oleh mesin dan kemudian didistribusi ulang. Satu sisi itu akan memudahkan tugas seorang dan satu sisi ini juga menjadi tantangan kompetisi yang luar biasa. Antara yang asli dengan palsu bisa beda. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah manfaatkan AI, tetapi otak dari segala AI ini kan sebenarnya kita juga yang mensuplai informasi pengetahuan kita. Pada saat kita memanfaatkan teknologi informasi seperti AI, pada saat yang sama Anda tetap harus punya tingkat kesadaran produksi pengetahuan yang ada di kepala Anda. Agar mesin ini memfasilitasi pikiran Anda, bukan pikiran Anda ditentukan oleh mesin. Oh, setuju Pak. Setuju sekali. Karena saya percaya kecerdasan otak kita yang sel-sel yang begitu banyak itu kalau kadang-kadang yang dipakai hanya sedikit. Nah EA itu paling nggak bisa menstimulan tumbuhnya otak-otak yang kita bisa bukan otak-otak makanan itu ya. Iya Bapak, benar. Tumbuhnya otak kita untuk tumbuh ide-ide baru. Misalnya begini, saya nggak ngerti tentang apa itu farmasi, komposisi obat, ya. Misalnya tentang ini obat ini manfaatnya apa, lahir dari sakit apa. Kan kadang-kadang kita ngetik aja, ngetik dari situ. Tapi apa yang tercermin dari AI yang disediakan oleh AI ini kan membutuhkan klarifikasi ini benar atau tidak kan. Nah itulah pentingnya kita cross check. Diskurs kontestasi pengetahuan itu perlu, tapi kata kuncinya adalah produksi dan kesadaran kritis otak kita sebagai manusia itu wajib hukumnya. Anda nggak perlu melihat sisi negatifnya dari AI atau sekedar sisi positifnya saja, tetapi satu sama lain bisa saling mengkritisi, saling mensupport. Misalnya saya waktu ngajar S1 maupun S2 atau S3 itu saya ajak silakan Anda berkreasi. Anda bisa minta tolong beberapa hal dengan AI, tetapi AI bukan penentu atas pikiran Anda dalam imajinasi. Karena itu saya usul saya adalah bagaimana pikiran kita, imajinasi kita itu bisa membantu agar AI ini makin berisi yang menghubungkan pikiran-pikiran kita. Itu artinya termasuk mengisi AI ini dengan selain pikiran-pikiran rasional juga soal kesadaran diri. Itu gimana caranya? Contoh ya kalau sekedar menggunakan teknologi informasi AI untuk mengerjakan tugas dari dosen gitu. Sementara sebetulnya Anda cuma ngetik gitu tapi Anda nggak paham hanya sekedar dikerjakan oleh mesin. Anda mengalami disebut dengan dehumanisasi. Karena pikiran Anda itu ditentukan oleh teknologi. Mari kita sebaliknya kita challenge gitu. AI kita manfaatkan sebagai referensi tetapi olah imajinasi itu sehingga apa yang disajikan oleh AI ini kita tata ulang, kita tambahkan, kita kreativitaskan sesuai dengan konteks imajinasi pikiran Anda. Entah itu per teori, entah itu pakai data dan seterusnya gitu. Wow, berarti memang AI ini seharusnya digunakannya untuk alat bantu saja. Yes. Dan pengembangan itu harus dari otak manusia sendiri ya Yes, Bapak. Setuju. Karena seringkali otak kita itu untuk menghafal yang kecil-kecil sesuatu yang gede enggak. Gara-gara terlalu jelimet gitu. Nah yang jelimet itu kasih tugas saja ke AI gitu loh. Tapi imajinasi kemanusiaan, misi yang menghubungkan itu otak kita harus kita pakai. Yang kecil-kecil untuk hafalan apa kayak hafalan apa itu AI aja gitu. Google juga ada gitu atau teknologi informasi. Tapi sesuatu yang punya nilai kemanusiaan, nilai kemartabatan, manfaatkan dan akumulasi dan gali dari pikiranmu untuk mewarnai teknologi gitu. Setuju. Baik, mungkin kita bisa langsung lanjut ke segmen berikutnya ya Bapak. Iya, Kami akan membacakan pertanyaan dari teman-teman nih Bapak. Segmen Q&A ini mungkin akan kami awali dari pertanyaan pertama Bapak. Kami izin membaca terkait pertanyaan pertama ini ada perwakilan dari Kasrat BEM FEB. Nah, mereka bertanya, mengingat kecerdasan buatan AI ini kan berpotensi Pak mengubah lanskap sosioekonomi Indonesia, bagaimana memastikan penerapannya tuh lebih mendukung pencipta dan peningkatan kualitas pekerjaan, alih-alih menggantikan tenaga kerja serta memperlebar kesenjangan sosial. Itu bagaimana Bapak?
Ini pertanyaan juga bagus ya. Karena memang dia itu melihat sisi positif tapi juga kekhawatiran. Kalau kita didikte oleh teknologi, maka saya kira percayalah pada kekuatan otak dan hati Anda. Dan itu diperkuat oleh komunitas Anda bergaul, berpengetahuan, berinteraksi itu. Nah, gimana caranya ketika kita memanfaatkan AI pada saat yang sama, Anda harus melakukan upaya-upaya yang kritis, berpikir kritis kuncinya itu. Tidak semua teks yang disajikan. Misalnya saya ya mau membuat makalah pemikiran Aris Sujito tentang demokrasi, politik. Jurut pasti keluar itu. Sebagian itu memang ngambil dari tulisan-tulisan saya yang telah di dalam algoritma itu. Tapi sebagian enggak, beda gitu. Nah, ini yang harus dikoreksi. Ini nguji aja pikiran kita itu yang pernah tersebar di media atau tersebar itu sama enggak. Nah, di situ sebetulnya makin banyak kita input yang kita lakukan, maka di situ pula kita akan memperoleh referensi yang baik. Maka itu pergunjingan atau debat atau diskurs itu harus diwarnai yang sehat supaya pikiran-pikiran kita diuji bahwa ini hoax atau enggak ini. Ya, fake news atau enggak ini. Kayak gitu-gitu kan kalau kita tidak isi perdebatan ini, tidak ada klarifikasi, dia anggap berita-berita itu benar. Nah, ini contoh yang sederhana saja. Misalnya kamu kalian ya di grup WA ada 40 orang. Ada 2 orang yang ngaco ini, omongannya aktif tapi sebenarnya ngaco. Yang 38 itu diam, biarin aja. Yang penting aku enggak gitu. Nah, produksi informasi yang dia buat padahal itu hoax atau fake news atau apapun itu dianggap benar, nanti direkam. Nah, kalau ada sesuatu yang kita bisa kritisi, lakukan kritisi. Cuman tantangan kita adalah hoax jangan juga dilawan dengan hoax. Hoax harus dilawan dengan kecerdasan berbasis data. Kemudian values yang akan kita tempelkan dari realitas, cara membaca kita atas sesuatu itu apa. Maka saya setuju kalau kita gagal memanfaatkan AI nanti bisa menghasilkan ketimpangan. Tapi sebaliknya kalau berhasil memanfaatkan teknologi informasi, kita akan bisa menjawab problem kemanusiaan, problem kemiskinan. Tadi saya membuat ilustrasi sederhana saja, mengapa satu peristiwa kecil yang gak kelihatan itu perlu diangkat supaya orang lain tahu bahwa ada sesuatu yang perlu kita pelajari, perlu kita buat gitu. Maka anak-anak muda yang menyukai ini harus saling berinteraksi, bekerja sama gitu. Yang pinter ngomong teknologi komputer gitu harus bergaul dengan teman-teman di bidang yang lain soal energi. Gimana caranya energi ini dipopulerkan, energi alternatif ya, untuk menjawab krisis ke depan. Soal pangan misalnya, itu manfaatkan gitu. Nah, dari situ sebetulnya kuncinya adalah kolaborasi. Kerjasama untuk tujuan tertentu yang positif. Nah, di sanalah saya rasa kita nggak perlu khawatir kalau melakukan sesuatu. Tapi kalau kita kadang-kadang hanya menjadi konsumen informasi atau AI gitu, ya frustasi. Loh, ini kok beda sih? Ya kamu nggak melakukan apa-apa. Saya ngalamin juga ketika kita nonton di YouTube berulang kali, kita habis waktu kita, otak kita kesedot situ, tidak ada kesadaran kita sebagai subjek. Ya ditentukan oleh informasi ini. Kita balik logikanya. Pengaruhi ini AI dengan cara apa? Anda memproduksi pengetahuan, informasi, data dan sebagainya yang benar dan masukkan itu, nanti akan terekam juga di sana. Nah, inilah yang saya sebut dengan kontestasi pengetahuan. Mungkin sambil diminum kali ya Pak ya, biar gak kalem ini. Berat sekali Pak topiknya gitu. Sambil minum itu enak sekali. Apalagi nanti membayangkan di angkringan. Di angkringan sambil berbincang-bincang ya Bapak, berdiskusi. Yo. Pak, ini masih ada 2 pertanyaan lagi dan mungkin nanti bisa dijawab lebih singkat saja Pak. Yes. Untuk pertanyaan kedua, ini dari teman kita Kolbu dari Dema Mengajar. Dia bertanya, masa mahasiswa adalah salah satu momen di mana kita seringkali kebingungan terkait banyak hal. Yes. Salah satunya mungkin adalah tujuan dari berkuliah itu sendiri. Yes. Kiranya nasihat terbaik apa yang bisa Bapak beri untuk mahasiswa yang sedang mengalami kebingungan tersebut Pak?
Selama Anda punya kesempatan kuliah, manfaatkan kuliah. Karena tidak semua orang punya kesempatan kuliah. Tapi sekali lagi, kuliah ini hanyalah salah satu jalur kisah sukses. Ya, artinya yang kebetulan nggak beruntung itu jangan disepelekan. Dia bisa mengakses informasi yang dia dapatkan. Nah, kalau saya boleh nasihati, manfaatkan selama Anda menjadi mahasiswa untuk berpikir yang sifatnya produktif sesuai dengan konteksnya. Nggak usah berpikir tentang kerjaan dulu. Tugasmu belajar aja gitu. Yang penting kamu nyaman, nggak usah stres. Pak. Kalau baru masuk kampus itu udah nanti bekerja apa, nggak usah. Kerja itu nanti. Sekarang fase saya adalah belajar. Nah, cuman pada saat tertentu nanti ada fasenya. Kamu kaitannya dengan kerja itu kemana gitu. Jadi menurutku pikirannya harus enjoy. Karena kalau kamu itu belajar itu senang, tidak under pressure, itu kreatif kamu. Nah, saya di kampus itu di UGM misalnya, saya selalu ingatkan nggak usah under pressure. Karena sudah terlalu lama ini terjadi residu. SD, SMP, SMA ini disuruh sini, suruh gurunya, suruh orang tuanya belajar gitu. Giliran masuk mahasiswa, waduh didapat tekanan lagi. Nggak usah. Pokoknya nilai kebetulan misalnya belum lulus ya diulang lagi. Nggak usah terlalu stres gitu. Dan serius saya ngomong begini supaya tujuan kemuliaan dari sebuah belajar itu adalah dia punya kesadaran dirinya sebagai subjek. Saya tidak menuntut anak saya nilainya harus cum laude kayak gitu. Sekarang ini 70% cum laude loh. Saya jadi dosen IP saya nggak sampai cum laude gitu. Waduh. Serius. Tapi dulu nilai angel juga gitu. Waduh dapat CD gitu. Tapi saya ingin nekankan bahwa buatlah belajar itu nyaman. Gak usah nanti bebani. Kalau Anda serius itu artinya serius itu meminati, kerjakan dengan baik. Tapi sekali lagi jangan buang-buang waktu sesuatu yang gak berguna. Bahkan jangan buang-buang waktu hanya urusan tujuannya untuk destruktif, jangan. Ya manfaatkan, tapi yang penting sebagai subjek itu nyaman belajar ya. Oke Bapak. Terima kasih. Itu guys ya, tadi yang tanya buat nasihat terbaik tuh. Ya, sebagai dosen ini. Sebagai dosen, oke siap. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bapak. Yes. Pertanyaan selanjutnya ini dari Hanif dari Desa Mitra. Dan pertanyaannya adalah Desa ya. Desa Mitra. ini sebuah program kerja dari Dema Justisia FHUGM Bapak. Oh iya, oke. Di zaman serba AI sekarang ini Pak, bagaimana sih pendapat Bapak tentang penggunaan AI selama pembelajaran di perkuliahan? Bahkan terkadang ada mahasiswa yang untuk bertanya saja tuh harus searching AI dulu nih Bapak. Jadi mencari pertanyaan dari AI, dan Bapak pro atau kontra dengan hal tersebut, dan sejauh apa sih Pak AI digunakan oleh mahasiswa? Tapi Pak sebelumnya mungkin sebelum menjawab mungkin bisa dijawab lebih singkat ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. AI itu Mas memang hanyalah salah satu referensi. Ya ini kan lagi euforia Mas. Iya. Euforia apapun sedikit-sedikit. Mau cari makan yang enak sekitar kampung apa ya? Makanya itu aja ditanyain AI gitu. Nah artinya apa? Oke, sebagai sebuah fase euforia manfaatkan itu. Tapi ada titik tertentu orang mungkin mengalami kejenuhan jika kita tidak kreatif atas AI itu. Nah caranya gimana? Ajak otak Anda itu lebih membangun imajinasi dan kerja. Tapi jadikan AI ini partner saja, bukan penentu. Ya, gitu aja ya. Kuliah juga begitu gitu. Wah, Jangan dibikin stres lah ya Pak intinya Pak. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang cari Google, tapi juga komparasi aja. AI menerjemahkan. Tapi Anda harus kritis juga. Ada yang kira-kira logik, rasional bisa menjadikan diperkuat oleh data, pakai itu. Tapi kalau enggak perlu. Otak kita harus berdialog dengan AI, jangan ditentukan oleh AI. Tapi jangan anti AI juga gitu. Itu proporsional aja. Anda yang bisa ngukur. Oke. Wow, Tentu luar biasa ini sekali. pembahasan yang sangat daging ya Biasa dari sekali. Pak Arisito ini. Ini pembahasan mungkin bisa jadi closing yang pas Pak buat kami, buat kita semua. Sekali lagi terima kasih juga untuk Bapak karena sudah hadir di podcast kami ini di episode yang pertama. Suatu kehormatan Pak bisa satu in frame dengan Bapak. Ya, suatu kehormatan yang sangat besar Bapak. Mungkin buat teman-teman Saya semua. juga gitu. Saya merasa senang karena saya merasa muda lagi. Waduh, siap. Mungkin buat teman-teman semua bisa dicatat apa saja yang sudah disampaikan oleh Pak Arisito tadi, karena pembahasannya bener-bener daging ya teman-teman. Daging banget bro. Daging banget. Dan Dan itu saja dari kami. Saya Orvola. saya Robin.
See you in the next episode. See you guys. Sip.